Kembali lagi di Metro Tennis TV dan kali ini kita mau nge-review Restring Vivo. Jadi Restring itu ngeluarin 3 senar. Yang pertama itu adalah Restring Zero, terus ada Restring Sync, dan ada Restring Vivo. Ian, tiga-tiganya ini bedanya apa sih sebenarnya? Secara simpel penjelasannya kalau Zero itu buat power, Sync itu untuk control, dan Vivo ini di tengah-tengahnya yaitu balance. Kalau gue lihat detailnya, di antara Restring Sync, Restring Zero, dan Restring Vivo, itu ada satu perbedaan kecil, yaitu ada logo yang ada di kecil ini. Ini apa sih, Ian? Jadi Restring Vivo ini bahannya beda sendiri daripada Zero sama yang Sync. Karena Restring Vivo ini bahannya itu terbuat dari bahan-bahan yang recycle atau reusable. Artinya bahan ini sangat-sangat ramah lingkungan. Go Green! Dan Restring Vivo ini keluar dalam 2 varian. Yang pertama itu ada yang tebelnya 16 dan ada juga yang tebelnya 17. Nah, perbedaannya apa sih, Ian? Semakin tebel senar atau semakin tipis senar itu bedanya apa sih? Jadi untuk string balance kayak Restring Vivo ini 16 dan 17, 16 itu kalian untuk cari yang kontrolnya paling maksimal. Jadi untuk kalian yang powernya udah cukup besar, tidak perlu bantuan power dari stringnya, kalian bisa pilih yang 16. Tapi kalau kalian masih butuh bantuan power dari stringnya, kalian pilih yang 17. Nah, 16 sama 17 ini sebenarnya bukan berarti angkanya lebih besar itu lebih tebal. Tapi sebaliknya, angkanya semakin besar itu justru senarnya semakin tipis. Dan semakin tipis senar, biasanya itu secara durability itu lebih cepat putus, bener nggak ya? Betul. Nah, karena ya logikanya semakin tipis kan dia semakin kegesek-gesek, jadinya semakin cepat putus. Restring Vivo yang 17 akan gue pakai di Yonex V-Core Pro. Dan yang 16 akan Tian pakai di Head Radical. Apa sih rasanya si Restring Vivo ini? Langsung aja kita coba pakai main. Tian, gimana menurut lu harus jujur, gimana menurut lu rasanya si string ini? Kita bakal bahas dari feel, power, stability, durability, sama overall. Yes. Dari feel-nya dulu ya. Hmm. Feel-nya ini karena dia orientasinya itu kontrol, jadi feel-nya itu sangat firm. Artinya, powernya itu sangat minim. Jadi, untuk kalian yang cari bantuan power dari string, ini bukan string pilihan kalian. Tapi kalau kalian sudah punya power, sudah punya tenaga, dan punya kontrol yang cukup maksimal dari teknik kalian sendiri, ini string sangat cocok untuk kalian. Terus stability. Stability-nya itu dia ya masih terlalu kaku ya kalau buat level kita, karena ini diperuntukkan untuk pemain yang intermediate ke atas atau advance yang sudah bisa mengontrol bolanya sendiri. Artinya ini bukan string untuk beginner. Bukan berarti nggak bisa, tapi kalau beginner pakai ini takutnya malah jadi mempersulit di teknik kalian. Mengingat ini stringnya firm dan sangat kaku, artinya ini untuk kontrol, durability-nya pastinya sangat kuat. Bagus. Jadi untuk kalian yang masih cemas sama low string tension, ini aman banget karena dia sangat-sangat tegang ya tarikannya. Ini bukan tarikan ya, karakter string ini sangat tegang, jadi untuk tension loss-nya sangat minim. Oke, jadi menurut gue si Restring Vivo ini, kalau kita compare dengan kedua Restring yang lain, ada Sync sama satunya lagi itu ada Restring Zero, ini memang kerasa lebih padat. Dalam artian gini, kalau misalnya kedua senar tadi, itu powernya tuh lebih ada daripada si senar ini. Senar ini memang tidak memproduksi power yang cukup besar. Tapi kalau gue mau ngelihat enaknya dari si raket ini, mungkin placement ketika gue volley di depan, itu mungkin enak. Untuk serve, itu di flat serve gue juga ngerasa lebih enak pakai yang si Restring Vivo ini. Namun memang gue cukup memiliki kesulitan untuk nge-adjust di awalnya. Karena dari tadi yang sebelumnya gue tuh pakai senar power, terus pakai si Restring Vivo ini yang memang karakternya itu mungkin lebih padat, lebih soft. Jadi gue ngerasa powernya itu gue harus kaliin 1,5. Kalau misalnya gue pakai senar lain itu powernya 1, ibaratnya yang itu memang 1,5, jadi bolanya baru sesuai yang gue harapkan. Jadi senar yang memang dinilai powernya kurang ini bukan berarti tidak bagus, enggak. Ini adalah sebuah karakter dari senar itu sendiri. Dibandingin yang 16 gue pakai yang 17, Tian itu pakai yang 16. Memang kalau gue pribadi lebih suka yang 17, yang lebih tipis. Karena kalau misalnya lebih padat lagi, mungkin powernya yang gue keluarkan tuh mungkin tetap harus lebih, gue dorongnya harus lebih besar lagi gitu. Tapi mungkin ini yang sedikit subjektif. Gue tuh suka banget sama warnanya ini apa sih, biru apa teal sih sebutannya, pokoknya warna ini, warna si stringnya ini. Makanya ini gue samain juga sama grip gue. Tuh, emang gue suka lah warna-warna kayak gini.
kebetulan raket gue itu warnanya juga hijau, jadi cocok sama si warnanya ini. Dan packagingnya juga menurut gue itu cukup unik, jadi kelihatan senarnya dari luar. Yang mana kan yang lainnya biasanya langsung nutup lah, senarnya ditutup gitu kan. Kalau itu langsung kelihatan gitu. Dan tadi eco-friendly, mungkin terkesannya terlalu klise ya, cuma go green itu penting sih menurut gue. Jadi karena senar ini adalah recycling, jadi recycle, jadi menurut gue lebih bagus. Dan mungkin kalau kalian masih asing sama Restring Vivo ini, itu di pasaran lain ada kayak misalnya kompetitor dia, Hyper-G, terus Alu Power, sama kayak Tecnifiber yang Razor Code, itu serupa karakternya sama string ini. Jadi kalau kalian bingung string ini kayak apa, kurang lebih kayak merek-merek itu tadi. Nah, kalau kalian mau nyobain Restring Vivo ini sebelum kalian beli, langsung aja datang ke Metro Tenis Panglima Polim, Kedoya atau Pintu Air. Karena raket gue ini Yonex V-Core Pro dan raket Tian at Radical itu akan kita taruh di sana untuk di demo areanya. Jadi langsung aja kalian datang, ngomong langsung ke kasirnya atau ke frontlinersnya bilang, "Kak, aku mau nyobain senar Restring Vivo." Dan kalau kalian mau langsung beli, bisa aja langsung datang ke Metro cabang manapun. Restring Vivo tersedia di cabang manapun.